Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada video sebelumnya kita membahas apa itu sosiologi, lalu kita membahas juga sejarah lahirnya sosiologi, dan yang terakhir kita membahas objek kajian sosiologi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Jadi ada 4 ciri-ciri sosiologi itu sehingga dapat dikatakan sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan. Yang pertama kita akan membahas empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada non-etis, yang keempat ada kumulatif. Kita mulai dari penjelasan yang pertama, yaitu empiris. Empiris artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dengan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Contohnya, seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai macam perbedaan agama, suku, dan ras. Itu adalah empiris. Artinya, jika dikaitkan dengan contoh, kita dapat melihat bahwa kita tinggal di dalam yang namanya lingkungan yang berbeda latar belakang satu sama lainnya. Tadi seperti perbedaan latar belakang agama, ras, suku, pekerjaan bisa juga. Nah, itu adalah empiris. Yang kedua, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu memiliki ciri teoritis. Teoritis artinya sosiologi berusaha memberikan teori yang didapat atau dihasilkan dari abstraksi atau kesimpulan hasil penelitian, di mana abstraksi tersebut itu berisikan penjelasan tentang sebab dan akibat dari gejala yang diteliti. Contoh sosiologi bersifat yang namanya teoritis itu contohnya adalah tadi di poin pertama kita tahu bahwa yang namanya masyarakat Indonesia tinggal di lingkungan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, menurut Sukanto, perbedaan kebudayaan, perbedaan perseorangan, termasuk dalamnya perbedaan ras, agama itu dapat memunculkan yang namanya konflik. Itu adalah teoritis. Lalu yang ketiga, poin ketiga yang mau disampaikan adalah ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang ketiga adalah non-etis. Non-etis artinya sosiologi tidak bertujuan menilai baik buruknya sebuah fakta yang ada dalam penelitian. Contoh sosiologi bersifat non-etis, contohnya pada tahun 2001 di Indonesia, di Kalimantan Tengah telah terjadi konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura, di mana etnis Dayak dan etnis Madura itu berkonflik lalu menimbulkan banyak kerugian baik korban jiwa maupun harta. Nah, sosiologi ketika yang namanya meneliti tentang konflik etnis Dayak dan etnis Madura itu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi hanya menjelaskan fakta-fakta yang ada serta dampak serta akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Lalu yang terakhir, ciri sosiologi sebagai ilmu itu adalah kumulatif. Kumulatif artinya sosiologi itu terdiri dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dan teori-teori ini dapat diperbaiki, diperluas, disanggah. Contohnya tadi kita berbicara tentang konflik. Konflik itu tidak hanya dibicarakan oleh pendapatnya Surjono Sukanto atau pendapatnya Selo Sumarjan, tapi konflik itu ada pendapatnya Karl Marx dan lain-lainnya. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa bagi yang belum absen, kalian isi absen kalian segera sebelum yang namanya batas waktunya, dan Bapak tidak menerima kalian yang mengisi absen setelah yang namanya jam 1 siang atau sore. Lalu yang selanjutnya Bapak yang menerima tugas dalam bentuk video, tidak menerima tugas dalam bentuk foto. Bapak kira bertaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.